Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Tampakkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mana pertama kali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mana wajahnya. Sebelum saya memulai, pengen lihat wajahnya yang di kampus ini pada ya. Pak. Ini mana Beni Muklis Satria Putra Asdi. Mana nih? Rivaldo, Irsad, Abadi, Joko Supriyanto, Ahmad, Anang, Jafar. Ini sambil jalan-jalan ini kayaknya dengarkannya. Ya wis oke lah. Oke ya, hari ini saya kedatangan tamu. Beliau namanya Dr. Untoro. Beliau dosen teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Ya, hari ini memang sengaja saya gabungkan gitu ya, biar beliau bertamu ke kelas kita secara online. Tapi beliau di kampus ini, saya malah nggak di kampus ya. Jadi kenapa beliau bergabung dengan kita pada malam hari ini? Karena beliau ini sekarang ada kasus penelitian. Jadi beliau itu sekarang sedang melakukan penelitian terkait dengan energi ya, Pak Untoro ya. Ya Pak, energi Ya. dari limbah pertanian. Energi dari limbah pertanian gitu ya. Jadi beliau ini sekarang sedang melakukan penelitian bersama 3 orang mahasiswanya itu terkait dengan energi dari limbah pertanian. Kemudian data beliau itu adalah data yang berasal dari seluruh Indonesia, tapi basisnya adalah data berbasis provinsi gitu ya. Kemudian kenapa beliau itu kemudian bertamu ke kelas kita? Karena kelas kita itu kan kelas yang mendiskusikan terkait dengan pembelajaran geomatika. Ya, kemarin kan kita sudah ngobrol ya soal geomatika. Salah satu lingkup geomatika itu yang terakhir, semoga kalian masih ingat, itu adalah sistem informasi geografis. Gitu ya. Kemudian Pak Untoro meminta saya untuk memberikan informasi lah ya terkait dengan bagaimana sistem informasi geografis itu bisa membantu hasil penelitian yang sudah dihasilkan oleh Pak Untoro ini, atau paling tidak memvisualisasikan data yang sudah didapatkan oleh Pak Untoro. Itu intinya ya. Jadi nanti sekalian kalian belajar melihat bagaimana implementasi GIS. Sebenarnya kan lingkup bahasan geomatika itu mulai dari surveying dulu ya. Kemarin kalau kita bicara itu mulai dari surveying dulu, kemudian ada pemetaan, kemudian yang terakhir itu kan sistem informasi geografis. Nah, hari ini saya mengajak kalian, atau paling tidak kalian menyimak diskusi saya dengan Pak Untoro. Kemudian diskusi ini saya record. Kemudian kalau kalian nanti pengen mengulang lagi bagaimana diskusi ini berlangsung, nanti seperti biasa akan saya uploadkan ke channel YouTube saya. Kemudian kalian bisa mengulang lagi, gitu ya. Jadi intinya malam hari ini saya akan menunjukkan ke Pak Untoro bagaimana data dari Pak Untoro yang diberikan ke saya itu nanti bisa dipetakan secara spasial, dan kemudian kita melihat bagaimana peta spasial itu membantu Pak Untoro dalam menganalisis data yang sudah diperoleh tadi untuk analisis berikutnya, gitu ya. Oke. Jadi analisis menggunakan GIS yang nanti akan kita gunakan itu dengan bantuan software namanya ArcGIS. Ya, ArcGIS. Jadi ini saya sharingkan saja semua screen saya biar kalian nanti akan tahu apa yang saya lakukan, dan saya akan diskusikan dengan Pak Untoro ya. Jadi saya mohon nanti juga kalian akan belajar bersama terkait dengan diskusi saya dengan Pak Untoro. Oke, ini screen saya. Jadi nanti software yang akan kita gunakan itu softwarenya itu namanya adalah software ArcGIS
kemudian yang dibuka terlebih dahulu, ini karena sambil dilihat oleh mahasiswa Untoro. Jadi kalau sudah diinstal itu namanya nanti di situ ada ArcMap ya, ArcMap 1003. Gitu ya, nanti mohon itu nanti karena ini diskusi dengan mahasiswanya Pak Untoro, ada mahasiswanya Pak Untoro yang sudah akan coba implementasi. Nanti mohon untuk dibuka software namanya ArcMap 10.3. Kemudian untuk mahasiswa teknik sipil yang belum, saya baru diskusikan pertama kali ini, nanti saya akan sampaikan link softwarenya itu di LMS dan nanti kamu bisa menginstalnya ya, nanti bisa kalian download kemudian kamu install. Software ArcMap itu nanti kalau dibuka itu nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, Pak Un ya, tampilannya akan seperti ini, kosongnya seperti ini. Jadi kalau pertama dibuka, ini mungkin mulai dari awal ya, saya buka dulu ArcMap. Itu nanti proses ArcMap ya. Biasanya prosesnya tergantung ini kalau nah ini ya tampilannya seperti ini, ArcGIS 10.3 versinya 10.3 yang saya install di laptop saya. Jadi yang dibuka adalah ArcMap ya, ArcMap. Ini biasanya kalau proses awal tuh memang loading, juga ternyata ada masalah juga karena Windows saya itu Windows 11 ya. Jadi ternyata ArcGIS 10.3 itu di Windows 11 itu ternyata responnya agak lambat gitu Pak. Jadi mungkin agak berbeda kalau dengan pakai Windows 10 atau Windows di bawahnya. Mungkin jauh lebih speednya jauh lebih cepat. Harusnya saya udah upgrade ke yang ArcGIS 10.5 kalau nggak salah ya. Yang terbaru itu ArcGIS 10.5. Jadi mungkin mohon agak bersabar sebentar. Karena saya merasa banget ketika saya menggunakan Windows 10 itu loadingnya tidak terlalu lama ya. Tapi ketika saya upgrade ke Windows 11, jadi loadingnya itu agak lama. Ya, ini tadi yang pakai Windows 10 ini cepat tadi. Ya, betul. Ya, memang ada masalah di situ, Pak. Saya nggak tahu kenapa juga ya. Karena saya sudah beberapa kali juga menginstal ketika upgrade. Ya itu, begitu saya upgrade di Windows 11 itu jadi loadingnya agak lambat. Kemudian sambil menunggu ini ya, load ini saya akan bagikan file untuk file untuk contohnya. Nanti saya akan bagikan di link drive ya Pak. Jadi sebentar. Ini tadi filenya itu sudah saya upload di Google Drive saya. Nanti tolong di-download ya. Jadi ini di kuliah, kemudian geomatika, ini contoh GIS, saya bukanya dulu ya, saya sharekan dulu. Filenya tidak terlalu besar, jadi nanti mohon untuk bisa saya kopikan ke chatroom ya, ke chatroomnya Zoom ya. Oke, ini saya kopikan linknya. Nanti mau bisa di-download semua. Filenya tidak terlalu besar, tapi mungkin butuh butuh koneksi di lab ada koneksi toh Pak? Ada pakai wifi-nya kampus. Kampus toh? Oh ya. Sebentar ya, sambil load ya. Oke, saya copy linknya. Linknya saya masukkan ke chatroom ya. Silakan Pak Om sambil bisa di-download. Nanti untuk teman-teman yang teknik sipil nanti link
contoh datanya akan saya berikan ke LMS ya, di LMS. Oke, itu mohon untuk di-download semua. Kemudian ini tampilan awal pertama ArcMap ya Pak Untoro ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman langsung bisa aja Tadi disilang ya tadi. ya disilang boleh atau di cancel dulu boleh. Cancel gini. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ya, betul. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, jadi kalau di ArcGIS atau GIS itu ya dengan toolsnya ArcGIS itu ada yang bagian atas ini kan menu utama ya. Ada file, ada edit, ada view, ada bookmark. Saya pikir ini teman-teman sudah biasa lah ya, familiar soal apa namanya, soal menu-menu utama di Windows lah ya. Saya pikir seperti ini tidak ada masalah. Kemudian yang bagian bawah itu kan button-buttonnya ya, icon-icon button untuk menunya. Kemudian yang perlu dicermati adalah ada dua kotak utama. Yang pertama adalah kotak yang sebelah kiri, ada tulisannya table of contents. Table of content itu fungsinya untuk meletakkan file-file yang akan dibuka gitu ya. File-file yang akan dibuka. Kalau di GIS itu istilahnya layer. Jadi tempatnya itu kayak layer-layer itu kayak rak ya, kayak rak itu. Jadi nanti kalau melihat di Windows Explorer ya kayak folder-folder gitu ya, kayak rak itu. Mereka menyebutnya layer. Kenapa layer? Karena fungsinya seperti fungsi peta gitu ya, peta yang tumpuk-tumpuk gitu. Kemudian jendela yang besar yang sebelah kanan ini adalah jendela spasialnya. Jendela spasial itu untuk melihat atribut spasial dari sebuah file data GIS kalau dia memiliki data spasial. Oke ya, seperti itu ya. Kira-kira jendela utamanya ada dua lah. Sebelah kiri jendela layer, kemudian sebelah kanan itu jendela maps gitu. Kemudian kita coba cek dulu ya, teman-teman biar tahu konsepnya GIS secara umum. Kemudian membedakan file yang bisa dibuka dalam GIS atau gini, file yang memiliki referensi lokasi tertentu itu kalau di GIS itu disebut dengan data spasial. Oke ya, kalau saya menyebut data spasial itu berarti data yang memiliki referensi lokasi tertentu. Biar gampang membayangkannya, ya toh. Nah ini kita coba lakukan membuka file di ArcMap yang bentuknya spasial dan bentuknya non spasial. Oke ya. Oke. Jadi ini tadi kalau sudah di-download, teman-teman boleh meletakkan meletakkan filenya tadi, terserah di mana ya. Kalau ini file tadi saya letakkan di folder tertentu. Kalau ini saya letakkan di folder ini ya, GIS lain. Kemudian biar saya ingat ini ada limbah jagung Pak UBS. Oke, kemudian sebentar. Ini saya pisahkan dulu sebentar. File yang tadi di-download itu adalah ini sebentar. Oh ini, bentar. Ambil dari sini aja. Oke, ini ya. Jadi file yang di-download tadi harusnya ada seperti ini. Ya, ada seperti ini. Ada yang file original, file Excel, ada file Excel, file Excel ini. Yang di-download filenya tadi yang apa saja ya? Semua di-download Pak Paun. Semua. Ya, semua di-download. Ini baru proses download karena yang bisa download ini hanya laptop saya yang connect dengan internet. Jadi nanti saya copy baru saya bagikan ke mahasiswa. Oke, ya nanti sambil sambil ya. Jadi kalau di-download sudah sambil proses di-download, Pak. Ini semua ya yang di-download satu folder itu. Oh ya, satu folder itu Pak di-download.
Oke, sambil Pak Untoro mendownload, ini saya akan menceritakan tipe data yang memiliki atribut spasial sama yang tidak, oke ya. Jadi nanti kalau di-download filenya itu satu yang jelas kalian kenal, itu pasti file yang ada belakangnya XLS itu atau XLSX kan gitu. File ini adalah file Excel. Jadi kalau kalian buka gitu, file ini pasti bukanya di Excel. Ini bentuknya ini. Ya kan? Bentuknya ini. Ini file Excel. Kemudian kita coba file Excel ini ya, kita buka menggunakan ArcMap tadi. Ya, ini saya close dulu. Kemudian saya kembali ke ArcMap ini gitu ya. Cara membuka file di ArcMap itu adalah dengan cara meng-add, namanya add data. Add data bisa lewat file gini atau bisa langsung ke layer ini. Ada yang tulisannya layer ini, kemudian kalian klik kanan, kalian bisa langsung add data seperti ini. Gitu ya. Add data seperti ini, kemudian kalau kalian arahkan ke folder yang ada file yang tadi telah di-download. Kalau foldernya belum ketemu, itu kalau di ArcGIS itu harus menambahkan folder dulu ke dalam memori ArcGIS-nya. Ya, caranya adalah dengan ini ada, kalau kalian ada icon ini, ada yang icon yang warna kuning folder ini, kemudian ada tanda plus di sebelah kanan atas. Nah, ini diklik ya. Kemudian cari foldernya tadi yang mau dikonekkan, kemudian baru diklik foldernya baru oke gitu. Gitu, Pak. Ya, Pak. Ini sebentar saya bagikan. Ya, oke, sambil dibagikan. Oke. Oke, nanti jadi teman-teman teknik sipil yang tidak sambil praktek, nanti hasil record ini akan saya upload ke YouTube, channel YouTube, kemudian nanti bisa kalian cermati lagi melalui LMS ya. Berapa tahun sudah berhasil? Bentar, ini saya sudah, ini yang lainnya baru ngopi. Oh ya. Oke, jadi karena ini ya, walaupun ini kalau dikatakan belum ya, belum JAS, ini baru dasar-dasar ya. Karena saya kemarin makanya minta ke Pak Un yang pengen dispasialkan itu apa kan gitu ya. Nah, ternyata yang dispasialkan kan Pak Un mintanya adalah tabel tadi itu. Nah, kemudian saya nyarikan peta dasarnya gitu ya. Jadi kalau di GIS itu harus ada peta dasarnya yang untuk meletakkan atributnya gitu Pak. Ya. Gitu. Sudah sambil di ini Pak Un? Ini yang riset keilmuan Pak Pon? Riset apa ini Bang? PDUPT. PDUPT? Aku ya, saya belum orang rampung juga, saya belum selesai Bang. Sama. Tapi survei udah selesai. Ini ada beberapa data yang ini pengujian, ada juga pengujian yang belum. Oke ya, kita sambil nunggu yang di lain bisa minum-minum dulu sebentar.
Ini di lab informatika ya, Pak Un? Di lab teknik mesin. Oh, sudah diinstal kemarin ya? Ya, sudah install belum. Sudah, Pak Un? Sudah, Pak. Oke, ini saya akan membedakan dulu yang file spasial dan non spasial ya. Ini teknik mesin ajar GIS ya. Pak, itu tadi untuk yang ditambahkan itu satu folder ya? Ya, foldernya nama folder Pak Un. Jadi di add data toh. Ya. Nanti kalau foldernya itu belum muncul, di sini belum muncul, nanti harus ditambahkan dengan ini loh, plus Ya, itu. itu sudah. Sudah muncul, terus? Kalau udah muncul di sini, kan terus masuk di foldernya. Ya, Nah, terus ada dua data ini kan. betul. Oke, ini saya jelaskan dulu Pak. Kalau dilihat di ArcMap, kan lihat hanya ada dua data ya Pak ya. Ya, Data limbah jagung ya, .xls dan Prof Ina Podes 2014 underscore diss.shp ya, betul ya? ya. Tapi kalau Pak Untoro atau teman-teman di teknik mesin dilihat, kalau di foldernya, lihat ya, data limbah jagung itu yang XLS itu cuma satu. Ya, Kemudian yang Podes ini, namanya kan sama itu depannya itu. ya. Cuma kan ekstensinya berbeda. Jumlah filenya kan ada berapa ini? Jumlah filenya ada 9 item. 9, ya. Oke Pak Un. Nah ini kalau di GIS Pak Un, ini 9 file itu namanya file SHP. Kalau di ArcGIS itu namanya file SHP. File itu tidak boleh hilang. Salah satu itu tidak boleh hilang Pak. Karena file ini 9 file ini adalah file satu kesatuan antara, jadi ada file yang disebut dengan data atribut dan data spasialnya. Makanya kalau dilihat di ArcMap itu, ya kan, itu hanya 2 file, Pak. Iya, ya. Ya. Kita sekarang coba cek yang data limbah ini, Pak Un. Ya. Data limbah ini kemudian diklik di add, Ya. dia nanti akan masuk ke sheet-nya Excel kan ini, namanya produk jagung kan. Iya. Oke. Kalau ini kita add-kan gini, ya Bang. Ini akan muncul produk jagung di sini kan? Di-add-kan lagi ya itu tadi. Ya. 2 kali berarti add-nya ya? 2 kali add. Ya, muncul. Tapi di kotak sini kan nggak ada apa-apanya. Ya. Di sebelah kanan. Coba sekarang ke layer lagi, klik kanan di layer, Ya. kemudian add data, Ya. kemudian ini balik ya, balik ke atas ini kan ada up one level ini. Ya. Kemudian yang Prof Ina Podes ini diklik, Ya. kemudian di add. Add lagi. Oke ya. Ada data petanya atau Pak Un? Ya, betul. Oke. Oke, sekarang kita cek data petanya itu
yang namanya GIS itu, Pak, itu mengelola dua buah data, dua buah tipe data. Satu namanya data tabular, atau orang biasanya menyebut data atribut. Satunya adalah data spasial atau data peta lah, gitu aja. Yang ada di kotak besar ini adalah data petanya. Kemudian data atributnya mana? Data atributnya itu kalau Pak Un kursornya ditaruh di Prof. Ina Podes ini sebelah kiri yang di bawah layar itu, kemudian diklik kanan seperti ini. Ya, Pak. Ya. Kemudian kalau di open atribut, sini kan ada open atribut nih. Ya. Open atribut. Nah, ini adalah data atributnya. Diklik ya Pak ya tadi. Ya. Muncul seperti ini ya. Ya. Kemudian coba ini data atribut digeser seperti ini, Bang. Digeser ya, digeser biar petanya kelihatan. Gitu. Kemudian coba diklik, ada Aceh itu kan sebelah kiri itu ada tanda panah kecil itu. Sebelah kiri ya. Aceh itu loh. Ya. Kemudian kalau diklik kan warna biru tuh. Ya. Lihat peta Acehnya kan kepilih kan tuh. Ya, betul. Nah, ini jadi data petanya itu adalah yang terpilih itu, kemudian data atributnya itu adalah Aceh dan seterusnya ini. Jadi satu baris itu pasti terikat dengan satu objek peta. Contoh di bawahnya lagi ya, Sumatera. Nah, ini berarti kan bawahnya Sumatera, oke? Kemudian ada Sumatera Barat dan seterusnya, Pak. Jumlah atribut ini pasti sama dengan jumlah entitas petanya. Oke, Pak ya. Jadi ini yang disebut dengan data spasial. Data spasial itu pasti mengelola data antara data peta dengan data atributnya. Itulah. Kira-kira kan konsepnya gitu itu. Ya, oke. Ini biar terus gini. Kemudian kalau di jagung ini Pak On, klik produk jagung, ya. Kemudian klik kanan, langsung di open aja, open kan gitu. Ya. Kemudian akan muncul di ini kan Pak On, di tabel tadi itu akan muncul lagi kan? Ya. 0000 gitu kan? Ya. Ini kalau Pak On lihat di bagian bawah tabel ini, di bagian bawah tabel itu kan ada dua Windows nih, Windows produk jagung sama Prof. Ina Podes nih. Kalau diklik ini kan beda. Iya, betul. Ya. Ya. Oke. Yang produk jagung ini adalah file Excel-nya, Pak. Ya. Nanti saya kasih tahu kenapa ini 000 itu kenapa. Tapi kalau digeser ini, kursornya digeser nih Pak, yang bagian bawah ini digeser ke sana. Ya. Oh ya. Nah, ini kan data atribut yang data Excel-nya. Ya. Oke ya. Ini Pak. Ya. Nah, kemudian kan saya punya yang tadi saya sampaikan Pak Un, saya punya data spasial provinsi kan gitu. Ya. Pak Un kan punya data atribut limbah jagung tadi, ya. Atau limbah apa itu, yang datanya bentuknya tabular. Kan gitu ya. Ya. Nah, kita pengen menjoinkan atau meletakkan datanya Pak Untoro ini, yang produksi jagung dan sebagainya ini, ke dalam entitas petanya, kan gitu ya. Ya. Jadi, Pak, ini nanti yang akan saya masukkan ke peta, itu hanya yang total limbah, jadi yang lainnya enggak masalah itu Pak, semuanya masuk enggak apa-apa. Oh gitu. Justru semuanya masuk enggak apa-apa, enggak ada masalah, ya kan? Ya. Karena semuanya ngikut itu. Nanti tinggal kita nanti di kartografinya, itu enggak ada masalah. Oke ya. Jadi sekarang proyek kita sekarang adalah menggabungkan antara data tabular ini dengan data petanya, kan gitu ya. Nek manual kan ya repot banget nih, satu-satu kan repot. Nah. Kan jadi masalah kalau satu-satu. Kan match-nya juga tidak pas gitu lah. Kemudian kalau kita buat otomatis, yang jadi masalah itu kita harus menentukan key ID key-nya yang sebagai kunci penggabungnya kan gitu.
kunci penggabung yang paling baik ini kan berarti nama provinsinya ini. Ya. Nah, cuma ada masalah ini, ada masalah Pak Un. Di datanya Pak Un yang produk jagung ini, kalau dicek ya, Provinsi Aceh paling atas. Betul. Kemudian kalau dicek di Prof. Ina Podes, Aceh kan ada ini Pak Un. Betul, ya. 7. Tapi beda. Bedanya apa? Huruf besar dan huruf kecil, kan gitu. Ya. Nah, itu kan kalau di coding, kalau di kasus database ArcGIS itu kan nama itu apa? Istilahnya itu sensitif gitu. Modenya itu mode sensitif. Jadi kalau beda huruf besar, huruf kecil itu juga tidak bisa di-match kan gitu. Ya, ya. Nah, sekarang kita harus mengganti semua ini yang produk di jagung ini namanya itu persis sama dengan yang ada di Podes ini. Iya, iya, iya. Gitu ya Pak Un ya. Karena ini masalahnya kemarin saya nulisnya beda ya. Ya. Kalau sudah sama berarti tidak perlu ganti ya. Nah, betul. Contoh lagi umpamanya nih ada daerah istimewa Yogyakarta kan gitu. Di DI. Misalnya Pak Un itu DI Yogyakarta kalau nggak salah. Ya. Ya kan? Ya. Ini DI Yogyakarta. Oh ya. Oke. Nah, sekarang kita coba merubah ini biar sama dulu, Pak Un. Oke ya? Ya. Merubah biar gimana cara merubahnya biar gampang seperti ini. Biar gampang saya kasih tahu dulu sekalian untuk kita tahu bahwa di dalam file data spasial itu ada data atribut yang bisa kita ambil gitu. Bisa kita ambil dengan menggunakan software selain ArcGIS gitu ya. Oke. Ya. Oke, sebaiknya kemudian ini kita close dulu aja. Tapi paling tidak sudah bisa ya menampilkan seperti ini. ArcMap-nya kita close saja dulu. Semua kita close saja dulu biar tidak mengganggu gitu ya. Nggak usah di-save. Kemudian yang pertama, data yang tadi Excel itu Pak Un, kita buka saja yang data limbah jagung tadi itu, kita buka saja. Oke, ini ya Pak Un ya. Oke. Kemudian kita buka juga, tapi langsung dari Excel-nya Pak Un ya. File, open. Kemudian menuju folder yang tadi menyimpan tadi Pak Un. Kan kelihatannya cuma ini Pak Un. Yang terlihat kan cuma ini ya. Nah, ini di bagian format data itu, ini di all file Pak Un. All file. Oh, ini all ya. All file ya. All file. Kemudian pilih yang extensionnya itu DBF ini Pak Un. DBF, oh ya. Nah, oke ya. Kemudian di open. Oke. Jadi ini Pak Un, ini kan data yang ada di data spasial itu Pak Un. Ya. Biar betul-betul match, mending gini. Jadi ini yang data provinsi itu di-copy aja Pak Un, di-copy aja semua, kan gitu toh, di-copy. Tapi ini urutannya sudah sama ya? Nanti kita urutkan di datanya itu aja. Ini kita copy kan ya, kita copy. Ya. Kemudian kita masuk ke Excel yang tadi. Ya toh, kita kopikan di sinilah ya. Di sebelahnya aja kan gitu ya. Gitu Pak Un. Oh, di sebelahnya dulu ya. Nah, kemudian yang ini kan di-select dulu nih. Yang ini di-select semua seperti ini ya. Di-select semua yang K ini. Kemudian kan kita sort dulu nih. Kita sort kan hanya khusus yang ini aja nih kan. Yang call berarti yang ini aja kan. Yang di sini aja kan. Kita sort seperti ini kan. Ini berarti kan udah sort nih Pak Un. Kemudian yang tabelnya Pak On ini harus di-select semua kan ini biar shotnya ngikut semua kan ya. Bentar. Gimana Pak tadi? Yang ini, yang sudah di-copy di sini kan harus di-select gini toh Pak On. Biar shotnya hanya shot ini toh. Ini di blok ya? Nah, di blok ya, di blok. Kemudian kan ke data, kemudian shot ini kan. Ya, ke data. Kemudian dipilih my data as header ini kan. Oh, sebentar, headernya. Headernya. Apa namanya?
Provinsinya juga ikut ke kopi tadi ya? Nah, enaknya ikut ke kopi. Oh, ini belum. Ya. Ini data, terus Ya, my data has header gitu kan. Kemudian kan kita pilih provinsi ini. sebentar Pak, tadi ini di blok ya, provinsi semua. Ini di blok ya, di blok semua sampai bawah ini. Ya, Kemudian data ya, data, short. data, shot, ya. Kemudian my data as header. Di tenang ya. Hmm. Sudah, terus? Terus, oke toh? A to Z, di oke aja. Udah. Oke ya. Ini kan berarti udah urut nih. Ya, Yang ini kan udah urut, kemudian tinggal ngurutkan yang datanya Pak Un itu kan harus diblok semua dulu nih. Tapi ini harus diblok semua kan? Yang datanya Pak Un harus diblok semua. oh ya. Kembali ke data ini. Kemudian, Shot lagi ya. kemudian yang mau di-shotkan kan provinsi. Ya, Oke ya Pak Un? provinsi ya. Oke gitu ya. Oke. Oke. Kan udah shot berdasarkan provinsi ya. Ya. Ini harusnya shotnya udah sama ini harusnya. Oh, ya. Sampai dicek tapi ya. Kanan kirinya harus udah sama ini harusnya. Ya. Ya, kita cek acak aja. Oke ya. Berarti sama kan Pak Unda? Sama ya. Oke. Sama kan ini tinggal dikopikan di sini kan. Pak Un ini pindah di sini kan? Betul ya. Ya kan? Ini kan pindah di sini nih. Ya. Gitu ya. Oke, ini kita delete. Ya kan? Gitu. Ya. Wes, ini harusnya namanya udah sama tadi dengan file petanya kan harusnya. Ya, sudah. Kemudian jangan lupa di save, Pak. Jadi ini kan urut abjad tadi. Perlu dikembalikan seperti tadi enggak? Ya, ini urut nomor ya berarti gini. Ya. Diselect lagi toh. Kemudian data short lagi tapi shortnya basisnya kan nomor. Betul. Ya. Oke toh, gini toh. Nah, ini seperti tadi nih. Ya, betul. Oke. Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke Ahmed tadi, mohon untuk header-header itu jangan menggunakan, sebaiknya jangan dispasi, jangan karakter-karakter kurung tambah itu sebaiknya jangan Pak. Jadi ini mungkin mau disederhanakan. Contoh ini dibuat seperti ini aja, namanya prot jagung gitu ya. Nyambung ya. Ya nyambung, kemudian bisa underscore boleh, maunya dalam ton gitu, gini ya. Prot jagung kan gitu ya. Ya. Kemudian ini limbah ya, apalah mungkin LBH batang gitu, BTG ton gitu. Itu Bang. LBH tongkol TKL ton gitu ya. Klobot, nah klobot ya mungkin tetap klobot nah ya. Ton juga kan ini. Total limbah T LBH ton. Gitu Pak. Jadi dibuat seperti ini. Kalau udah kemudian di save. Kemudian kalau masih sebaiknya save-nya itu dalam MS Excel 2003 Pak. Oh ya, ya. Yang XLS saja, jangan yang 297 2003. Yang ini modenya itu yang XLS. Berarti di save ulang ya kalau. Ya, kalau masih XLSX. Kemudian ini juga untuk juga ya, teman-teman mahasiswa juga, kalau ada data-data yang blank kosong itu sebaiknya diisi. Contoh ini karena dia terkait dengan produksi, itu kan sebenarnya bukan blank ya, mungkin 0 gitu ya. Yang masih kosong itu mungkin bisa di sini 0 gitu.
Itu kalau sudah di-save. Oke ya Pak Un, save. Sudah. Kalau sudah kembali membuka ArcMap-nya Pak Un. Ini ditutup nggak apa-apa ya? Itu ditutup nggak apa-apa. Sudah dalam bentuk XLS kan? Sudah. XL Pak. XLS, ya toh? XLS. Iya, XLS lah. Yang tadi DBF juga di close aja Pak Un, anunya. Ya, yang apa yang ditutup? Excelnya ditutup aja, yang tadi bukan DBF tadi itu ditutup aja. Biar nggak ganggu aja. Nanti kalau ini sambil buka ArcMap-nya. Bentar. Buka lagi. Ya, ArcMap-nya mohon sambil dibuka. Tempat saya mesti loadingnya agak lama itu. Ya. Kemudian saya sampaikan juga data kayak tadi, data peta itu tadi, itu datanya kan data sekunder tuh. Kalau punya saya kan saya ambil dari, kebetulan saya punya teman di, bukan teman, apa namanya, pernah dapat data batas desa sampai ke level provinsi. Jadi kebetulan itu data sekunder ya sifatnya. Bukan data yang, kalau pengen mencari data-data spasial itu teman-teman juga bisa akses ke Badan Informasi Geospasial ya, BIG ya, BIG lah ya, di Indonesia namanya BIG. Itu nanti kalau di Google kamu bisa masuk ke web, kata kuncinya itu adalah Tanah Air Indonesia. Oke, sudah. Kalau sudah, lakukan hal yang sama kayak tadi. Jadi peta tadi kita add-kan lagi. Oke ya, yang limbah jagung tadi itu, data limbah jagung, ini di-add, kemudian akan masuk ke sheet-nya tadi itu ya. Ini nama sheet sebenarnya, kalau di Excel-nya itu nama sheet ini. Kemudian kalau di-add di sini, itu Pak Un, di-add. Di-add sudah. Kemudian coba dicek lagi Pak Un, klik kanan di produk jagung itu, kemudian di-open. Di-open. Ya. Nah, harusnya udah hilang kan nol-nolnya itu, ya ini tinggal belakangnya nggak masalah. Kalau belakangnya biarin aja. Nol-nolnya? Yang tadi 00 kan ada di depan tuh. Sekarang kan pindah di belakang ya, nanti bisa nggak apa-apa. Yang penting ini apa? Atribut ini kan sudah masuk di sini nih. Ada produk jagung, ada LBH ton gitu, Pak. Sebentar, punya saya yang add-nya kok ini ya? Masih sama ya? Sama. Masih yang belum diedit tadi. Coba ini balik lagi ke sini, Pak. Balik ke sini, up one level ini dulu. Ke foldernya dulu. Kemudian ada data limbah jagungnya, Pak. Ya, udah. Ini kan tadi sudah di-add. Ya, di-add, kemudian masuk ini kan sheet-nya kan. Untuk membuka itu add data itu. Ini klik kanan di sini, layer klik kanan. Oh, layer klik kanan. Oh, berarti di-add lagi. Ya, di-add lagi kan kosong, Pak. Ya. Add data lagi. Kemudian data limbah di add lagi, masuk ke sheet-nya ini, Pak. Ya. Itu sepertinya data limbah jagung yang punya saya tadi. Itu
Kalau seandainya ini bermasalah, coba di sini Pak On. Jadi back ke apa? Ke folder dulu. Kemudian lihat data limbah jagung itu ada berapa jumlahnya? Satu XLS kan? XLS. Nah, kemudian diklik, di-add lagi. Sudah masuk produk jagung ini? Ya, data limbah jagung. Kemudian di-add toh. Ya. Sudah masuk di layer ini? Sudah. Itu di kanan di open kayak gini enggak bentuknya? Nah, ini apa? Yang data angkanya itu masih di paling kanan. Jadi yang muncul itu sudah diganti ininya, Pak. Nah, tadi sudah diganti apa tidak ke save ya? Jadi ini ke save paling coba di close lagi dulu aja. Di close lagi. Armapnya di close dulu aja, kemudian kembali ke Excel tadi. Dicek lagi, Pak. Di Excelnya. Oh ya, ini belum ke save ini yang tadi paling atas tadi yang. Ya, coba dirubah dulu kemudian di save lagi. Sudah belum? Sudah, Pak On? Proses ini. Ya. Sudah, Pak. Oke, udah di-add, udah klik kanan, sudah di-open, hasilnya kayak gini? Ya, betul. Oke ya. Nah, kemudian di-add-kan lagi yang peta tadi, Pak On. Ke layer lagi, kemudian di-add data, ya. Klik up one level di sini. Kemudian peta ini di-add. Gitu. Kemudian akan muncul peta gini ya, Pak Un. Ya, sudah. Oke. Kemudian kita joinkan atributnya, Pak Un. Caranya adalah klik kanan Prof Ina Podes ini yang ada kotaknya warna hijau yang di file yang ini, yang Prof Ina ini. Ya, klik kanan. Kanan, kemudian join. Join and related. Join and related, kemudian pilih join, Pak Un. Ya. Kemudian pilih yang ini, fill ini, pilih yang provinsi ini. Yang ini provinsi. Pilih provinsi. Ya. Oke, yang bawah otomatis biasanya pilih provinsi kan? Karena tadi kan fillnya namanya provinsi kan?
Berarti kita menjoinkan antara peta yang punya fil provinsi dengan produk jagung yang filnya provinsi, gitu kan intinya. Ya. Ya. Jadi IDG-nya kan itu. Orang menyebutnya IDG kan gitu. Kalau sudah di oke, Pak On. Oke. Kemudian kita klik kanan di Prof Ina Podes. Ini kita cek Pak On, open attributes table ini, open attribute table. Klik kanan, kemudian coba digeser ke kanan Pak On. Kan sudah ada dua nama Aceh, yaitu Aceh gitu kan Pak On. Ya. Tapi yang satunya judulnya itu provinsi dengan huruf besar semua, satunya provinsi dengan huruf kecil ya. Ya Pak On. Ini Aceh. Iya. Yang huruf kecil Judulnya itu loh, atasnya kan ada provinsi yang. Oh ya. Nah itu kan provinsi dengan huruf besar semua. Tulisannya provinsi ya. Ya itu berarti artinya yang provinsi dengan huruf kecil itu adalah yang data Excel tadi itu Pak On. Ya. Ya itu wis gaduk gitu Pak. Oke ya. Atributnya kan sudah kelihatan tuh Pak On. Ya. Oke. Oke, kemudian bagaimana nampilkan di GIS-nya? Di petanya itu, atribut itu, tinggal di Prof Ina Podes ini klik kanan lagi Pak On. Ya. Kemudian bagian bawah itu ada properties. Ya. Oke. Punya saya agak loading biasanya ini, yaitu Windows Plus permasalahannya di situ. Kalau Windows 10 biasanya lebih cepat. Sama memang ArcGIS itu kalau ya semua sih kalau dia connect juga ketika dilakukan di Zoom meeting itu jauh lebih lambat. Oke ya, sebentar kita tunggu prosesnya. Properties, kalau yang Windows 10 biasanya udah keluar ya. Udah keluar ini. Ya betul. Ntar besok saya tak update ArcGIS-nya. Sama memang kalau digunakan Zoom nggak tahu mesti jadi agak lama. Saya sebentar sabar ya. Ya gini Pak On, udah ya, masuk sini ya. Ya. Kemudian masuk ke, ini kan ada beberapa menu di atas nih. Pilih yang simbologi. Simbologi. Ya, simbologi. Oke, sudah? Ya. Kemudian masuk yang kuantitis gitu. Ya. Kemudian graduate color ya, graduate color itu berarti value-nya diisi dengan limbah total maunya Pak On ya, limbah total ya. Ya, limbah ton gitu kan berarti Pak On ya, gini ya. Total yang total limbah. Ya, ini kan berarti seperti ini Pak On, oke? Ya. Ya, ini artinya limbahnya semakin banyak, semakin warnanya hijau tua Pak On. Kalau di sini merah tua. Wah ini milih di sini Pak On, milih di sini. Milih. Ya, bisa milih di sini. Oh ya. Color rem ini. Oh okay. iya. Ya kalau ini selera lah ya, manusia intuisi juga lah. Ya. Oke, kalau hijau, kemudian classesnya bisa dibagi Pak On, ada bisa 10 classes bisa, banyak 10 classes ya di sini, klik ini. Classes ini apa Pak? Classes itu jumlah intervalnya. Ya. Oke. Itu Pak On. Ya. Kemudian kalau labelnya biar ini labelnya diklik. Labelnya diklik ke format label, bisa format label. Di mute. Ahmad Ali. Ini kan bisa number apa? Desimalnya bisa dikecilin apa nih? Ya. Oke, katakanlah 2 gitulah ya. Oke. Ya. Ini kan belakang koma gitu ya. Oke. Ya. Sekarang coba di oke Pak On. Oke. Oke, Pak On bisa bayangkan nih ya. Berarti limbah yang gede-gede kan di Jawa Timur nih Pak On. Jawa Timur, Sulawesi bagian selatan ini. Oke Pak On ya. Ya.
Ya, ini namanya peta tematik limbah. Berarti kan peta tematik limbah apa tadi? Tebu apa? Jagung. Itu Pak. Jagung ya. Ya, ini salah satu menampilkannya seperti itu Pak. Kalau ditampilkan secara tabular, orang kan tidak bisa membayangkan ya secara spasialnya sebarannya kayak apa kan gitu. Ya. Nah, ini juga bisa dimodif maunya biar agak lebih tegas semuanya ya. Kembali lagi ke properties ini, bisa double klik atau klik kanan tadi itu Pak On, namanya properties ya. Ya, klik kanan properties. Nah, simbologinya mungkin bisa yang agak beda lah gitu. Jadi semakin merah itu semakin sedikit, semakin hijau semakin banyak kan gitu. Ya. Nah, nanti bentuknya gini Pak On. Oke, berarti daerah Papua ini nggak ada limbah jagung nih. Berarti jagung kali ya. Kan gitu Pak On. Ya. Ini limbah kan gitu. Bisa juga dibuat peta tematik berdasarkan atributnya tadi Pak On. Tidak limbah mungkin kan. Mungkin apa tadi? Produksi katakan. Ya. Oh ya. Produksi. Ini berarti Produksi jagung ya berarti tinggal value-nya itu diganti produksi jagung kan gitu. klik kanan lagi ya. Gitu. Ya, klik kanan lagi properties, kemudian produksi jagung kan gitu Pak. Produksi jagung. Oh ya. Nah, kalau ini berdasarkan produksinya nih. Yang produksinya banyak, yang hijaunya semakin tua kan ini. Ya. Ya. Ya kira-kira gitu Pak Un untuk awal. Nah ini untuk memunculkan ini apa namanya warna ini barnya supaya tahu oh ini kalau hijau itu sekian kalau merah. Wah, kalau ini tinggal di sini, ini klik kanan lagi properties Pak Un. Ya klik kanan. Itu namanya kalau di JS itu namanya labeling. Jadi ini ada label kan? Label ya. Tempat saya ini memang agak anu nih kalau pakai Windows 11. Nah, tinggal yang mau dilabelkan yang atribut apanya gitu Pak. Nanti tinggal dipilih. Saya sebentar. Sebentar ya. Nah, ini tinggal ini Pak, label fieldnya. Katakanlah tadi kan produksi jagung, berarti kan tinggal dipilih produksi jagung ini kan. Label fieldnya ya. Cuma ini label future-nya yang sebelah kiri atas itu dicentang Pak, ini dicentang nih. Ini yang dicentang. Ya. Kemudian jenis hurufnya terserah Pak Un mau pakai apa jenis hurufnya. Begitu ini di OK. Ya. Nah, ini labelnya itu nanti udah masuk sini Pak Un. Oh iya. Ya. Kemudian untuk zooming Pak Un ini ada sebelah kiri, sebelah kanan itu kan ada icon-icon nih, zoom dan sebagainya toh. Sebelah. Oh ya. Ya, ini bisa zoom hanya di zoom ya, diklik plus ini berarti tinggal klik tahan gini. Nah, ini kalau Jawa ini kan gitu. Coba. Klik tahan gitu. Kalau mau kembali ke zoom semuanya, ini ada gambar global atau Pak Un? Full extend. Untuk kembali? Ini full extend. Oh, ada gambar global itu. Ya. Oh ya, kembali lagi. Bisa kembalikan. Atau main scroll juga bisa Pak Un, scroll kanan, scroll kiri, scroll depan, scroll. Gitu ya Pak Un. Ya, Pak, Nah, ini namanya zoom ini atau Pak Un ini, ya. Kemudian di zoom ini udah ya. Ya. Kemudian pengen diekspor, ya tinggal file, export map, ya. Ya. Kemudian mau bentuknya apa, gitu Pak Un. Mau bentuknya JPEG, mau bentuknya, namanya ini bentuknya jagung gitu ya. Ini bentuknya kan, mau bentuk JPEG mana? JPEG ya tinggal kita pilih aja, JPG kan gini kan. Ya, namanya kita simpan di
Sini, simpan di tadi jagung ini kan. Kita save udah. Kalau kita save sudah, kita simpan, nanti kita lihat di ini. Nah ini udah ada ini Pak Uni. Jagung ini udah ada nih. Nah, ini hasilnya. Gitu. Di save-nya di folder tadi ya. Ya, boleh di mana aja. Ini nanti hasilnya ini Pak. Nah. Gitu Pak Un. Oke, jadi ini sebagai awal kira-kira seperti itu Pak Un. Ya, nanti recordingnya saya share lagi Pak Un untuk mengulang ya. Ya, ya. Dan ini saya udah ditunggu ronda ini Pak Un. Baik Pak. Ya oke gitu ya. Mungkin Pak Untoro, teman-teman sekalian yang ada di kelas geomatika, ini berarti saya bahasnya dari belakang dulu ya, karena sekalian ada Pak Untoro, karena untuk sharing. Ini salah satu bentuk case method pembelajaran penggunaan GIS untuk untuk menampilkan atau membuat peta limbah dari pertanian jagung gitu ya. Jadi sekarang kolaborasi nih ya toh, Pak Untoro punya penelitian itu, kemudian kebetulan saya memiliki bidang keilmuan geomatika. Jadi saling membantu kan gitu. Ya, oke. Oke, nanti teman-teman yang di teknik sipil, nanti rekaman video akan saya uploadkan di LMS, kemudian kalian juga mencoba seperti yang saya tadi tampilkan, kemudian hasil petanya mohon untuk di-uploadkan sebagai sebagai pendalaman materi, jadi sebagai tugas nanti di LMS. Jadi mohon warnanya dibeda-bedakan ya, jangan semuanya hijau gitu ya, biar saya tahu dari siapa yang warnanya merah hijau gitu ya, oke? Oke, sebelum saya tutup, mohon untuk kameranya di on-kan. Saya pengen lihat senyuman terbaik malam hari ini sebelum tidur kalian. Khairunisa, Muklis, Iqbal, Adi, Septian, ya, biar bisa muncul di recording YouTube saya gitu. Joko, Afra, Miko, Fazila, Apta ini dari tadi nggak muncul nih. Jangan-jangan sambil tiduran di mana? Oke, berikan senyuman terbaikmu. Akan saya screenshot. Oke. Ya, page 1, mana senyuman terbaiknya? Page 2, mana senyuman terbaiknya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun Pak Un atas rawuhnya. Nanti bisa kita lanjutkan lagi mungkin. Sama-sama Pak Ninjo. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.